Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini sangat beruntung kita semuanya menghadir Maulid Nabi dengan niat menta'zim, mengagungkan, mencintai, rindu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. DPI yang diasuh oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, mudah-mudahan insyaallah sebagai lambang hubungan kita dengan Nabi Muhammad semakin erat, dan nanti di hari kiamat insyaallah semuanya mendapatkan syafaat. Salawat bukan hanya lantunan qasidah dan lafaz-lafaz dari mulut, tetapi dibarengi dengan rasa cinta dan hormat kepada Nabi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang menghubungkan ruh orang yang bersalawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam setiap makam di Maulid Syamtud Durar selalu kita memohon kepada Allah, wahdina nahja sabilih kaibihi nus'ad wa nursyad. Ya Allah, beri petunjuk kami mengikuti jalannya Nabi Muhammad, artinya ajarannya Nabi Muhammad. Kaibihi nus'ad wa nursyad, supaya kita diberi kebahagiaan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita menjadi orang beruntung dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain ya ikhwani untuk kita bisa beruntung dan selamat dunia akhirat kecuali mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Satu saat Nabi SAW bersabda, dan ini bisyarah kepada kita, kabar gembira kepada kita, sekaligus juga indar, peringatan kepada kita. Beliau berkata begini, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga, alhamdulillah. Semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak. Kira-kira ada enggak yang lebih tolol daripada orang diajak Nabi masuk surga kemudian menolak? Para sahabat saat itu juga heran, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak diajak masuk surga dengan Nabi? Wa man ya'ba ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku berarti mau masuk surga bersama Nabi. Siapa yang maksiat dengan aku berarti dia menolak masuk surga bersamaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam hadis Bukhari diriwayatkan bagaimana digambarkan antara surga Islam dan Nabi Muhammad SAW. Nabi menggambarkan ibarat seseorang yang memiliki istana yang megah. Di dalam istana disediakan ma'dubah, disediakan prasmanan, hidangan yang sangat mewah, makanan yang lezat, minuman yang segar,
buah-buahan bermacam-macam disediakan. Kemudian pemilik istana merintahkan dibuka pintu istana, diutus daripada orang pilihan pemilik istana untuk mengundang yang ada di luar istana, ayo masuk istana, udah disediakan bagi anda makanan yang lezat untuk anda santap. Istana dibuka, makanan gratis, silahkan masuk. Maka yang mendengar dan menyambut dia beruntung, dia akan masuk ke dalam istana dan menikmati hidangan di dalam istana. Siapa yang tuli atau yang menolak, maka dia adalah orang yang sangat bodoh, dan dia adalah orang yang tidak dapat menikmati istana dan hidangan dalam istana. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang Rasul untuk mengundang umat masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kita semuanya, ayo masuk Islam, ayo taat, dengarkan ajakanku, masuk dalam istana, masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Yang menyambut, maka dia adalah akan masuk surga. Yang tuli atau menolak, maka jangan disalahkan kecuali diri mereka. Karena itu ya ikhwani, janganlah kita ragu-ragu lagi. Ajakan Nabi adalah mengajakkan kita untuk beruntung dunia sampai akhirat. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Nabi berarti benar-benar dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Orang-orang beriman, kalau ada ajakan Allah, ada ajakan Nabi, sambut. Disitulah akan disediakan kehidupan yang nikmat dalam yang abadi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah Nabi menggambarkan bagaimana repotnya umat nih, mau diselamatkan oleh beliau tapi tetap aja dia tadi itu tidak mau diselamatkan, malah menentang daripada jalur keselamatan. Nabi pernah bersabda begini, matali wa matalukum kamathali rajulin awqada naran faj'ala al-janadib wal farash yugi'na fiha. Perumpamaan aku dan kalian semuanya wahai umat, ibarat ada seseorang menghidupkan api. Hidup itu api. Binatang-binatang kecil nih, dia menganggap di dalam api ada kesenangan, ada kebahagiaan, berebut ingin masuk ke dalamnya. Wa ana akhidum bihijazikum walakinnakum tatafallatun. Sedangkan aku tahu kamu akan terbakar dalam api dan tersiksa. Aku selalu menepis kamu, tetapi kamu selalu menerobos dan tidak memperdulikan aku. Begitulah maksiat. Ada diskotik, ada bar, ada minuman keras, ada narkoba, ada macam-macam, ada konser, ada itu dan ini. Maka manusia yang seperti binatang-binatang terbang kecil itu berhamburan ingin bergabung di dalamnya. Nabi mengetahui jangan. Tetapi kamu tetap tidak mendengarkan, tidak mengubris Rasulullah SAW. Karena itu ya ikhwani, Nabi itu berharap satu. Nabi bukan berharap surga, udah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab. Aku bakal ketuk pintu surga, maka penjaga pintu surga akan bertanya, siapa yang di pintu?
Maka aku jawab, Muhammad. Aku Muhammad. Maka penjaga pintu surga menyatakan, bika umirtu an la aftaha gablak. Ya, memang aku ditugaskan oleh Allah untuk tidak boleh membuka pintu surga sebelum engkau, wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi juga tidak berharap diampuni dosanya, saudara. Walaupun banyak istighfar, tapi istighfarnya bukan karena banyak dosa, sudah dijamin. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi cuma berharap satu, masuk surga bersama Anda semuanya. Nabi berharap satu, tidak ada satupun umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW sakit mendekati ajalnya, datang malaikat Israel. Maka Nabi SAW bertanya, ya Israel, jikta zairan am gabiran? Wahai Israel, engkau datang untuk mencabut nyawa, berziarah atau mencabut nyawa? Maka Israel menjawab, jitu zairan wa qabidan in syi'ta. Aku datang berziarah sekaligus mencabut nyawa jika engkau berkenan. Untuk Nabi. Tapi kalau Israel datang ke Anda, nggak ada yang mau ziarah, itu mencabut nyawa, berarti finish hidupnya. Ketika Nabi SAW ditawarkan untuk dicabut nyawa, Nabi ada yang keberatan. Aina Jibril? Mana Jibril? Nabi ingin bermusyawarah dengan Jibril. Tidak lama datang Jibril. Apa yang di benak Rasulullah, di pikiran Rasulullah? Tanah, toko, pabrik, pekerjaan, jabatan. Man li ummati min ba'di ya Jibril. Siapa yang akan memperhatikan dan melindungi umatku setelah aku wafat, wahai Jibril? Jibril tidak dapat menjawab. Kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama datang Jibril menyatakan, inna rabbaka yugri'u alaikas salam. Wahai Muhammad, Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu. Wagal akhbir habibi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, akhbir habibi Muhammadan ila ukhzihi abada. Beri kabar kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan sia-siakan ia selama-lamanya. Wa akhbir bi anni haramtul jannata lil anbiya'i wa ummihim qabla an yadkhula habibi Muhammad wa ummatuh. Beri kabar kepada kekasihku Muhammad bahwa aku sudah nyatakan haram surga dimasuki oleh para nabi dan umat mereka sebelum kekasihku Muhammad memasuki dan umat beliau memasuki terlebih dahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah mendapatkan gitu, senyum Rasulullah. Al-an tabat nafsi. Sekarang aku betul-betul merasa tenang dan tentram. Apa yang dibeli oleh Nabi? Ar-Rafiqul A'la. Israel, aku siap bersanding di sisi Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi rindu sebenarnya, ingin kembali ke hadirat Allah, tetapi Nabi berat kepada Anda semuanya. Tapi setelah dijamin bahwa surga akan menjadi tempat beliau dan umatnya, maka Nabi benar-benar berharap bersanding di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ketika Allah menjanjikan kepada Rasulullah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, bakal Tuhan kamu ya Muhammad akan memberikan pemberian kamu, semua permohonan kamu dikabulkan sampai kamu puas. Apa yang diminta oleh Nabi? Bidadari 1000, gedung di surga yang mentereng. Apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Beliau menyatakan kepuasan Nabi adalah bukan karena bidadari atau surga, tapi kepuasan Nabi apa? Tahukah Anda? Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku
tidak akan puas semenjak masih ada satu di antara umatku disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena itu Nabi SAW disifatkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu berat hatinya daripada segala yang buat susah umatnya. Nabi itu sedih kalau umatnya ini susah. Sampai dalam satu riwayat dikatakan, ma min syaukatin yushaku ummati illa wa ajid alamaha. Tidak ada satu duri pun yang menusuk kulit umatku kecuali aku juga merasakan sakitnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukur kita punya Nabi yang istimewa. Alhamdulillah, yang tidak ingin masuk surga tanpa dengan umatnya. Alhamdulillah, Nabi yang sangat cinta kepada kita. Karena itu kita diajarkan untuk selalu ta'zim, dan ta'zimun Nabi adalah aslul iman. Menghormati Rasulullah, menghargai Nabi Muhammad adalah pokok daripada iman. Ketika ada orang yang mau mengangkat suara di hadapan Nabi atau sudah mengangkat suara di Nabi, diingatkan oleh Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang manggil-manggil Rasulullah dengan seenaknya biasa seperti temannya, diingatkan oleh Allah, wala tajharu bil qauli kajahri ba'dikum ba'dan. Jangan kamu tadi itu kalau manggil Nabi seenaknya seperti manggil temannya sendiri, penuh keagungan. Sekalipun banyak ibadah, kalau kurang ajar sama Nabi, kalau tidak hormat dengan Nabi, tidak mengagungkan Nabi, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sia-sia amal kamu, nggak diterima amal kamu dan kamu tidak merasa. Dengarkan baik-baik. Kamu dakwah bagus, kamu mempunyai pondok bagus, murid kamu ribuan bagus, pengajian kamu penuh bagus, diundang di mana-mana bagus. Kalau kamu tidak hormat dengan Nabi, sia-sia amal kamu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu adalah kekasih Allah. Malaikat aja hormat sama Nabi, salawat kepada Nabi. Allah memberikan salawat kepada Nabi. Ada orang membuat mainan nama Nabi, membuat mainan ceritanya Nabi, dibuat gurauan, dibuat terketawaan. Mana ta'zim kamu kepada Rasulullah? Intabih, hati-hati. Tidak bisa mengucapkan itu kecuali lisan orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena itu kalau memang Anda berbicara sengaja menghina Nabi, kufur hukumnya. Kalau tidak, Anda zindik. Anda harus tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada kalimat muatannya adalah kufur. Harus tobat, bukan minta maaf. Kalau minta maaf ya ikhwani, itu haknya manusia. Karena itu tolong ngerti mana yang bisa minta maaf atau tidak. Gini, kalau Anda saya pukul, berarti haknya Anda saya ganggu. Saya harus minta maaf kepada Anda. Kalau Anda jadi orang yang baik, niru Rasulullah, dicaci, diganggu, dimaafkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil liqaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi haknya Anda menuntut saya. Paham nih ya? Tapi kalau haknya Allah yang diganggu, ada orang berzina, Habib, saya minta maaf, saya berzina. Nggak bisa saya maafkan, itu bukan hak saya. Itu hak Allah. Saya nggak punya hak. Lah kalau kamu mencaci Rasulullah, itu haknya Nabi, bukan haknya kamu. Haknya Nabi itu adalah maharimullah. Itu adalah lambang Allah. Tuh bagaimana jika ada lambang negara diganggu, ditangkap. Hak. Itu punya hak. Tapi kalau lambangnya Allah diganggu, kok nggak ditangkap?
Panggil, suruh tobat. Walaupun Anda tidak memenjara, suruh tobat, biar nggak terbiasa mulutnya begitu lagi. Seharusnya begitu kalau mau Anda adil. Ya memang harus itu. Kenapa? Karena umat Islam ini cinta dengan nabinya, melebih mencintai daripada dirinya, dan itu adalah kesempurnaan daripada iman. Karena itu saya sedih sekali melihat bumi Indonesia yang begitu makmur dengan sholawat, banyak pecinta Rasulullah, lah kok Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuat mainan sama beberapa orang. La ilaha illallah. Seharusnya dihargai Nabi Muhammad lebih daripada yang lainnya. Ini kita heran juga, kok nggak ada tindakan sama sekali ini. Karena itu kita berdoa aja sama Allah. Kalau memang kamu menjadi orang yang bisa baik, mudah-mudahan kamu cepat tobat. Kalau memang tidak, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi umat yang lainnya apa yang Anda akan terima dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang bertugas. Kalau Anda sebagai pecinta Rasulullah, cobalah Anda panggil itu orang apa perlunya begitu. Sehingga minimal dia menjadi orang yang harus berhati-hati dalam berbicara. Orang itu Pak bilang, ya, lisanul agil wara'a galbih, wa galbul ahmad wara'a lisanih. Orang itu kalau bodoh, habis ngomong baru mikir, ya keliru aku mikir, keliru aku ngomong, ya keliru aku ngomong, minta maaf. Itu kalau bodoh. Kalau pinter nggak begitu, mikir dulu, manfaat nggak saya ngomong ya, begitu. Sehingga setiap dia berbicara, perkata akan menghasilkan faedah dan manfaat. Bukan berarti nyesel setelah ngomong, keliru saya ngomong, minta maaf. Loh, itu berarti bukan orang pinter. Karena itu jangan merasa hebat inti sudah membuat satu kesalahan yang besar, keresahan yang besar. Disinilah Anda harus koreksi diri, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin bicarakan Anda, kita ingin bicarakan Nabi Muhammad, tapi Anda yang kurang menghargai Nabi Muhammad. Karena itu kita meminta Anda benar-benar bertobat kepada Allah sebelum azab Allah yang akan turun. Karena itu berupa ida kepada Rasulullah. Alladzina yuduna Allah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulullah dilaknat dunia dan akhirat, dan Allah akan sediakan adab yang akan menghinakan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu saya berharap jangan ada satu pun di antara kita yang membela. Nggak usah dibela, didoakan aja. Mudah-mudahan kalau memang dia tetap beriman, tobat. Kalau memang dia sombong nggak tobat, ya udah. Na'udzubillah, kalau datang laknat Allah, dia akan jadi apa? Khawatir merembes laknatnya sampai keturunan. Na'udzubillah min dzalik. Bagi yang membela, ingat yang wajib Anda bela adalah Muhammad Rasulullah. Yang Anda bela Muhammad Rasulullah. Jangan berbuat anarkis juga dalam membela Nabi Muhammad SAW. Jangan buat anarkis sehingga tidak terkesan bahwa pecinta Nabi adalah orang preman, tapi justru penghina Nabi adalah preman, saudara. Justru penghina Rasulullah adalah preman. Kita boleh tidak senang, tetapi jangan tidak senang tadi itu adalah dengan cara yang tidak baik. Tapi tidak senang kita tunjukkan dengan juga al-akhlaqul karimah. Ya ikhwani, terakhir ayo kita salam kepada Nabi Muhammad SAW. Salam kepada Nabi Muhammad SAW, salam ta'zim. Kita salam kepada Nabi Muhammad SAW, salam hormat, salam rindu.
salam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa? Salam itu insya Allah diterima oleh Nabi dan Nabi menjawab salam kita. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun memberikan salam kepadaku kecuali ruhku dikembalikan ke jasadku untuk aku menjawab salamnya dia. Sallu ala Nabi Muhammad wa sallimu taslima. Bisa dibayangkan kalau ada misalnya seseorang selalu kirim salam kepada Anda, si fulan kirim salam kepada Anda, datang lagi orang lain, si fulan nyebut orang itu lagi kirim salam kepada Anda, datang orang lain, si fulan kirim salam kepada Anda, masuk SMS dibuka dari pecintamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus begitu dari pecintamu si fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selalu salam. Kira-kira penasaran nggak ingin ketemu dengan orang yang bersalam? Penasaran nggak kira-kira? Penasaran. Harapan kita juga begitu, kita salam kepada Nabi Muhammad, harapannya Nabi penasaran nanti dari kiamat ingin bertemu dengan orang yang bersalam kepadanya, dan akhirnya Nabi SAW berikan syafaatnya kepada orang yang beri salam. Amin Allahumma amin. Fahasuna minni an umsika a'innatal aglam fi hadal magam wa agra as-salam ala sayyidil anam. Kompak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa bidzalika ahsanul khatmu kama yahsunut taqdim fa alayhi afdhalus salati wat taslim. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wat taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nabawi.